Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa jika kalian berada di luar rumah untuk mematuhi protokol COVID-19. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya sampaikan dulu pemenang kuis minggu lalu. Yang pertama ada Mas Evan dari kelas 5 Tolha, yang kedua ada Mas Rido dari kelas 5 Bilal. Saya ucapkan selamat kepada kedua pemenang karena telah menjawab kuis yang diberikan pada minggu lalu dengan baik dan benar. Untuk anak-anak yang lain yang belum berkesempatan menjadi pemenang, jangan putus asa dan tetap semangat untuk menjawab kuis-kuis berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus dan balok. Apa itu jaring-jaring? Jaring-jaring yaitu bidang datar berupa gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Jaring-jaring bisa didapat dengan cara membelah bangun ruang dengan mengikuti rusuk-rusuknya. Bisa dilihat pada animasi berikut ini bahwa jaring-jaring kubus dan balok itu dapat dicari dengan membelah bangun ruang dengan mengikuti rusuk-rusuknya. Yang pertama, kita akan mempelajari jaring-jaring kubus. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada sebuah kubus yang akan kita cari jaring-jaringnya. Dapat dilihat di gambar bahwa jaring-jaring kubus tersebut tersusun dari 6 buah bangun persegi. Dari gambar di atas diperoleh jaring-jaring kubus dengan yang pertama, bagian alas kubus adalah bangun datar persegi angka 3. Yang kedua, bagian tutup kubus adalah bangun persegi angka 1. Yang ketiga, bagian sisi depan dan belakang kubus adalah bangun datar persegi angka 2 dan 5. Yang keempat, bagian sisi kubus adalah bangun datar persegi angka 4 dan 6. Untuk memudahkan kita mencari jaring-jaring kubus, jaring-jaring kubus itu memiliki pola jaring-jaring. Yang pertama, ada pola 141. Di situ terdapat 6 jaring-jaring kubus. Berikutnya ada pola 231. Di situ terdapat 3 jaring-jaring kubus. Berikutnya ada pola 222. Di situ terdapat 1 jaring-jaring kubus. Yang terakhir ada pola 33. Di situ terdapat 1 jaring-jaring kubus. Mari kita lihat pola jaring-jaring kubus berikut ini. Yang pertama ada pola 141. Di gambar sudah ada 6 buah jaring-jaring kubus, dan yang berwarna merah itu sebagai alas kubusnya dan yang berwarna kuning itu sebagai tutup kubusnya. Kenapa dinamakan pola 141? Kita lihat jaring-jaring kubus yang terakhir. Di situ bagian atas terdapat 1 buah bangun persegi. Yang bagian tengah itu terdapat 4 buah bangun persegi. Yang bagian bawah itu terdapat 1 buah bangun persegi. Itu yang dinamakan pola 141. Berikutnya ada pola 231. Di situ terdapat 3 buah jaring-jaring kubus. Sama seperti tadi, yang berwarna merah itu sebagai alasnya dan yang berwarna kuning sebagai tutup kubusnya. Kenapa dinamakan pola 231? Karena kita lihat pada jaring-jaring kubus yang terakhir bahwa bagian atas itu terdapat 2 buah bangun persegi, bagian tengah terdapat 3 buah bangun persegi, dan bagian akhir atau bagian bawah terdapat 1 buah bangun persegi. Itulah yang dinamakan pola 231. Berikutnya ada pola 222. Sama seperti tadi ya, yang merah itu sebagai alasnya, yang kuning sebagai tutupnya. Pola yang terakhir ada pola 33. Bisa dilihat pada jaring-jaring kubus tersebut, pola 33 itu terdapat 3 buah bangun persegi bagian atas dan 3 buah bangun persegi bagian bawah. Itu yang dinamakan pola 33. Selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring balok. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada sebuah balok yang akan kita cari jaring-jaringnya. Jaring-jaring balok itu tersusun atas 6 buah bangun persegi panjang.
Dari gambar di atas diperoleh jaring-jaring balok dengan yang pertama, bagian alas balok adalah bangun persegi panjang angka 3. Yang kedua, bagian tutup balok adalah bangun persegi panjang angka 1. Yang ketiga, bagian sisi depan dan belakang balok adalah bangun persegi panjang angka 2 dan 4. Yang keempat, bagian sisi samping balok adalah bangun persegi panjang angka 5 dan 6. Jaring-jaring balok itu berjumlah 54 buah jaring-jaring. Nanti saya sampaikan 7 buah saja, yang lainnya kalian cari di internet maupun buku paket matematika. Di gambar itu terdapat 7 buah jaring-jaring balok. Sama seperti tadi, yang berwarna merah itu sebagai alas baloknya, yang berwarna kuning sebagai tutup baloknya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada sebuah jaring-jaring yang tersusun atas 7 buah bangun persegi. Pertanyaannya adalah, agar menjadi jaring-jaring kubus, bangun persegi yang harus dihilangkan adalah nomor berapa? Kita coba selesaikan ya. Diketahui yang pertama, jaring-jaring tersebut adalah jaring-jaring kubus. Yang ditanya, bangun persegi yang mana yang harus dihilangkan agar menjadi jaring-jaring kubus yang benar? Pertama, kita tentukan dulu alas dan tutup kubusnya. Kita tentukan alas dan tutup kubusnya ya. Alas kubusnya itu terdapat di angka 1 dan tutup kubusnya itu terdapat di angka 3. Karena kita sudah menentukan alas dan tutup kubusnya, selanjutnya kita cari persegi yang akan dihilangkan agar menjadi jaring-jaring kubus yang benar. Bangun persegi mana yang akan kita hilangkan? Oke, benar. Bangun persegi nomor 5 yang akan kita hilangkan. Bisa dilihat di gambar, jika bangun persegi angka 5 sudah dihilangkan, itu sudah menjadi jaring-jaring kubus yang benar. Jadi, bangun persegi yang dihilangkan adalah nomor 5. Untuk mengasah kemampuan kalian tentang jaring-jaring kubus, kerjakanlah tugas latihan soal nomor 1-3. Latihan soal tersebut terdapat di buku paket matematika halaman 102 dan 103. Jangan lupa, jika sudah selesai dikerjakan, bisa di-upload di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.